Development. Transformasi Software Development Lifecycle SDLC dengan AI. Tapi sebelum kita mulai, ini ada beberapa susunan acara ya teman-teman. Yang pertama ada open speech dari Ketua Balikpapan Dev, Mas Ali, 15 menit ya. Nanti akan ada, ya Mas Ali ya, ada open meeting dari Mas Ali. Kemudian nanti ada open session dari saya, MC, sebagai MC. Kemudian dilanjutkan materi oleh Mas Kaspul sebagai speaker spesial kita hari ini. Kemudian selanjutnya ada Q&A, tanya jawab. Kemudian akan ada simpulan. Kemudian nanti akan ada invitasi kembali teman-teman yang belum join Balikpapan Dev ya. Kemudian ada foto, kemudian kita closing. Oke, mungkin yang pertama mungkin ada open speech dulu dari Mas Ali. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah datang di webinar kita kali ini. Dan terima kasih juga buat Mas Fatir sebagai host dan Mas Kasful sebagai pemateri. Saya sebenarnya nggak mau ngomong banyak sih. Jadi intinya mau saya omongin sini, terima kasih sudah buat datang. Dan juga harapannya event-event kayak gini bisa kita teruskan supaya kita bisa tetap skill up, apalagi di tengah gempuran banyaknya perkembangan AI ini ya. Dan kalau bisa kita nanti kita coba canangkan buat materi offline juga supaya bisa teman-teman bisa saling ngumpul. Dan teman-teman yang belum gabung atau belum engage dengan secara intens di grup, silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang konyol, jadi silahkan tanyakan apapun dan di level apapun, nggak masalah. Kadang kalau misalnya memang kita malu-malu nanti malah jadinya nggak optimal Kak, dengan keberadaannya grup ini ya. Oke, sekian dari saya, silahkan kembali ke Mas Fatir. Oke, baik. Terima kasih Mas Ali atas open speech-nya. Oke, teman-teman. Jadi, sebelum kita mulai ke tema speaker ya, speaker memberikan informasinya. Jadi, kalau teman-teman ingat, dulu itu, sebelum sekarang ya, mungkin teman-teman masih pakai gitu ya. Ada yang namanya SDLC, dia Software Development Lifecycle. Nah, jadi dulu, mungkin kalau kita pakai SDLC itu kayak lari maraton gitu ya, yang melelahkan. Karena banyak proses yang manual gitu kan ya. Tapi sekarang kita bisa bikin alur kerja jadi supercharge. Di event ini kita bakal bedah, nanti akan dijelaskan sama tamu spesial kita ya, Mas Kasful, akan membedah gimana AI itu bisa membantu kita di tiap tahap, mulai dari rancang, kemudian ada coding yang satset gitu ya, kemudian deployment-nya, kemudian hingga kode yang kita buat itu minim error. Oke, mungkin bisa langsung diterangkan oleh tamu kita ya, Mas Kasful. Mas Kasful, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Fatir. Sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya tinggal di Balikpapan ya. Tinggal di Balikpapan, dan mungkin teman-teman Balikpapan Dev itu ada yang beberapa yang belum kenal saya, ada yang juga yang sudah kenal saya. Tuh. Kalau untuk sekarang saya kesibukannya itu karena memang mau umroh nih rencananya. Jadi lagi rada malas cari kerjaan baru dulu karena mau umroh. Jadi sekarang saya itu lagi aktif di sebuah yayasan itu namanya Yayasan Digital Islami sebagai kepala divisi teknologi. Nah, alhamdulillah ini yayasannya udah mulai jalan gitu. Jadi kita mensupport kegiatan-kegiatan Islami ya, seperti buat API hadis, kemudian ada aplikasi Al-Quran, kemudian ada aplikasi namanya Muslim Super App, ada AI chatbot juga, dan ini dikerjakan secara volunteer. Jadi teman-teman yang mau join mungkin silahkan.
nanti saya bantu untuk gimana cara joinnya. Dan untuk hari ini saya akan membahas sebuah transformasi dari software development lifecycle yang sekarang di enhance dengan AI tools. Nih, jadi teman-teman mungkin ada sedikit pertanyaan gitu, apa sih SDLC itu ya? Jadi SDLC itu semacam software development lifecycle. Itu dia itu dirancang untuk membangun sebuah aplikasi dengan struktur. Struktur yang gimana? Kita bisa lihat di sini. Dari yang pertama itu ada planning, kemudian ada analisis, setelah itu ada desain, ada coding lagi, testing, kemudian maintenance. Ini dalam bentuk sebuah iterasi. Kalau dia iterasi biasanya ini pakai agile sprint gitu. Bukan berarti yang namanya waterfall, oh nggak perlu maintenance, tetap butuh maintenance. Nah terus kenapa kok pakai SDLC ini ada gitu? Salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan pengguna, kemudian kita bisa selesai tepat waktu, jadi kita bisa menganalisa kira-kira suatu aplikasi itu bisa selesainya itu kapan. Kita bisa menggunakan salah satu metode ini, yaitu software development life cycle. Terus kita bisa juga menganggarkan berapa sih biayanya, ya. Nah, kemudian ada dua jenis model metodologi SDLC, itu ada dua. Yang pertama waterfall, kemudian agile. Nah, gimana penggunaannya gitu? Tergantung. Gitu. Kita kadang bisa pakai waterfall, kadang kita bisa pakai agile, terkadang harus waterfall gitu. Terus perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya diantaranya adalah waterfall itu linear dan sekuensial. Jadi dia dari tumpukan yang besar gitu, kemudian mengecil, tumpukannya mengecil, sehingga terbentuk seperti ini, teman-teman ya. Seperti air terjun, makanya disebut dengan waterfall. Terus gimana planningnya? Dokumentasinya berat di awal. Terus perubahannya juga lumayan sulit dilakukan. Kenapa? Dia harus breaking change yang namanya dokumentasi. Terus ada lagi satu lagi yang namanya agile. Agile kebanyakan dipakai di startup untuk saat ini ya. Kemudian kayak agile sprint 1, sprint 2 dan sekian. Mungkin teman-teman yang banyak yang tiap hari pakai agile gitu. Agile itu gimana? Agile itu lebih iteratif dan incremental. Jadi dia cocok untuk suatu startup gitu. Startup tuh dia butuh nambah fitur baru, di sprint berikutnya ada perubahan lagi gitu, penambahan ini lagi. Nah, kalau agile dia lebih ke fokus ke kolaborasi tim, kemudian juga adaptif terhadap perubahan, tapi memberikan result yang sangat cepat. Nanti ini kita lewatin lagi. Kemudian ada yang waterfall. Waterfall gimana sih dia? Nah, contohnya gini, dari requirement dulu, kemudian design, implementation, verification, maintenance. Sebenarnya ada develop, setelah develop, baru nanti setelah itu maintenance. Ini cocok untuk project yang cakupannya jelas dan tidak berubah. Misalnya kita membuat suatu aplikasi gitu ya. Satu aplikasi ini kita pengen aplikasinya itu udah build, satu kali pakai gak banyak perubahan. Waterfall cocok dia pakai gini. Nah, cuman kita harus ngebanyakin yang namanya dokumentasi. Apakah agile juga perlu dokumentasi? Perlu. Cuman bedanya kalau waterfall dia lebih banyak lagi. Mungkin kalau teman-teman yang sering pakai waterfall tuh kenal dengan yang namanya SRS, kemudian ada FSD. Ya, pakai dokumen-dokumen seperti itu lah. Tuh kadang sampai 1 jilid buat ininya sebagai requirement dari development. Itu kan yang waterfall. Kemudian ada yang namanya contohnya dari sini waterfall. Kemudian yang namanya agile. Agile itu dia siklusnya pendek. Pengembangannya iteratif dan bersifat incremental. Kemudian
adaptif dengan perubahan. Ini biasanya dipakai di startup. Kebanyakan startup mereka menggunakan agile. Kenapa? Yang namanya fitur itu menyesuaikan kebutuhan. Makanya kalau kita sering pakai aplikasi Grab atau Gojek gitu ya, sini ada developer Grab kok yang lagi nonton, itu pasti nanti setiap minggu tuh ada yang berubah, entah nanti ada fitur baru, entah nanti posisi ikonnya berubah. Nah, penerapan agile kurang lebih seperti gitu. Jadi dia setiap sprint deploy ke production, dia dapat fitur baru, dia berulang terus, nanti minggu depan begitu lagi, minggu depan begitu lagi, mereka riset lagi, oh kita butuh fitur ini lagi. Jadi sifatnya incremental. Makanya agile ini sangat cepat untuk membangun sebuah aplikasi gitu dibanding waterfall. Kalau waterfall sekali bangun, habis itu sisanya maintenance. Ada penambahan bisa, tapi ini enggak se-rapid seperti agile. Nah, terus dalam proses agile ini ada beberapa peran, di antaranya adalah product owner. Product owner ini yang menentukan satu produk, visi produknya itu apa. Produk itu gimana sih? Produk itu kayak contohnya kita mengakses misalnya di Gojek atau di Grab, ada fitur namanya Mart. Ini satu produk yang besar gitu. Dalam produk itu nanti ada apa aja? Oh, ada list tokonya, ada list restorannya. Kita klik restorannya bakal bagaimana, itu nanti yang menentukan adalah orang produk. Terus ada juga namanya Scrum Master. Scrum Master ini lebih seperti kayak semacam yang menilai tim ini performnya bagus apa enggak. Dia bisa menilai dari story point, bisa menilai dari kalau teman-teman ada yang pakai Jira, ini kira-kira tepat waktu apa enggak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus dia memberitahukan misalnya ke hit IT hit misalnya. Oh ini timnya lagi burn out nih gitu. Kenapa? Dia punya data-datanya. Atau timnya ini kayaknya perlu nambah satu dev lagi nih. Nah, dia ada punya data Scrum Master. Kemudian ada dev team, yaitu adalah develop team yang membangun produk. Dari mana dia dapat ininya? Data-data desain, planning, documentation-nya dari product owner. Kemudian AI ini dia bakal gimana gitu nantinya di software development life cycle ini. Yang pertama, dia bisa sebagai analis, kemudian dia bisa juga sebagai QA, dan dia juga bisa sebagai co-pilot dan juga sebagai DevOps. Jadi sebenarnya bisa dikatakan sebagai full stack efisiensi. Kalau ada satu AI gitu ya. Nah, kemudian kita ini sedang masuk di sebuah evolusi software development life cycle yang tadinya tradisional, kemudian akan masuk ke era yang baru, di mana era ini banyak AI yang bisa membantu kita mengotomatisasi pekerjaan dengan cerdas, gitu kan. Kemudian ada yang bisa menyatukan beberapa dokumentasi, kalau sekarang bisa kita lihat ya. Bahkan ada kedepannya AI yang bisa proaktif. Jadi dia bisa menjadi semacam ops monitor, tapi yang seperti ini belum muncul ya. Mungkin masih dalam tahap develop. Bisa juga dia sebagai QA tester end to end dari AI gitu. Setiap hari dia ngecek, nanti ada bug dia report gitu. Kemudian tools yang bisa membantu teman-teman diantaranya itu, kalau kita mengenal software development life cycle,
itu ada yang namanya planning dengan documentation ya. Documentation dengan apa sih? Ketika kita membuat dokumentasi, itu bisa dengan Notion. Ada bisa pakai ChatGPT, bisa Gemini, ada Cloud. Kemudian untuk desain Figma, itu ada Galileo atau Stitch yang sekarang kita lihat. Nanti mau kita demokan Stitch. Kemudian untuk coding ada Cursor, Anti-Gravity, Try, dan VS Code, dan sebenarnya banyak. Dan ini semua dilakukan oleh satu orang orkestrator nantinya. Jadi satu orang dia akan memegang beberapa tools. Nah, kemudian kita masuk dalam fasenya gimana? Fase yang pertama itu perencanaan. Sebagai contoh, kita punya dokumentasi yang ada kebutuhan stakeholdernya apa, visi produknya apa, batasan bisnisnya gimana. Ini 3 ini ya. Ini perlu dicatat, teman-teman, kalau kita ingin membuat sebuah dokumentasi sebagai planning. Nah, kemudian dengan AI, dia lebih membantu kita dalam proses auto generating. Selama si dokumentasinya itu jelas. Kalau dokumentasinya jelas, teman-teman bisa lebih si AI akan lebih mudah untuk mengeksekusinya. Nanti akan kita coba praktekkan, yaitu dengan tools yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada technical spec. Technical spec sih gimana? Architectural desainnya gimana? Struktur workflows-nya gimana? Integration blueprint-nya gimana? Ini adalah proses yang terakhir, yaitu aplikasi sudah bisa di-deploy. Jadi arsitektur desainnya sudah dibuat gitu segala macam. Ini nanti di bagian ops, operation, atau yang di terakhir itu deploy. Nah, yang output seperti ini, apakah sudah ada atau belum? Saya belum tahu. Karena kemungkinan bakal ada AI yang bisa menjadi agent di operations. Kalau sekarang masih tahapannya masih di testing. Di testing ini masih kayak MCP browser, Playwright gitu ya. Terus ada end-to-end test yang dia bisa dibuat lebih otomatis. Oke, ini fase pengembangan. Ini cuma sebagai contoh. Seperti AI menyatukan dokumen, terfragmentasi living system konteks. Kemudian ada perencanaan bersifat semantik di balik code. Kemudian ada pengurangan drastis dalam waktu. Nah, kemudian di sini ada QA. QA ini ada yang namanya kemungkinan kedepannya bakal ada yang namanya self-healing suites. Kemudian kayak semacam smart QA gitu, adaptive testing. Cuman yang ini masih dalam tahap development. Jadi kalau untuk aplikasi agent AI yang digunakan untuk testing, ini masih kebanyakan masih dalam tahap development. Nah, kemudian untuk di operations, dia ada proaktif monitoring. Jadi kita bakal tahu nih, RAM lagi penuh, tiba-tiba langsung di chat gitu. RAM lagi penuh bos gitu misalnya. Pakai Cloudbot kan sekarang udah bisa ya. Itu masih dalam tahap. Mungkinan berapa bulan kemudian akan muncul yang namanya accelerated DevOps ini tadi. Kemudian ada yang namanya intelligent refactoring gitu. Kemudian dia bisa self healing infrastruktur. Tiba-tiba ada error gitu misalnya. Si engine X-nya mati. Secara otomatis nyala sendiri gitu. Memang agak serem. Agak serem. Tapi yang kedepannya akan begini.
Kemudian ada autonomous orchestration gitu. Jadi kayak orchestration kalau kita kenal dengan namanya Kubernetes, dia tuh membuat beberapa instance dan nanti secara otomatis si AI. Oh nih, trafficnya lagi gede nih, dinaikin auto scale gitu. Nanti diturunin lagi biar lebih efisien dalam pembayarannya nanti misal kita pakai VPS luar. Nah, kemudian ada lagi yang namanya agentic. Nah, ini bakal yang ke depannya nih. Yang tadi itu, yang tadinya software development life cycle, sekarang lebih ke agentic development cycle. Semuanya akan berkolaborasi dan kita hanya membutuhkan satu orang sebagai orkestrator. Jadi kita ini satu orang nih, kita orang produknya gitu. Kayak ini biaya agentnya, cuman kita yang develop aplikasinya, kita cuma jadi QA-nya gitu. Kemudian kita jadi ops ya, tapi dalam bentuk agent. Karena yang agent kemarin tuh udah dibahas sama Mas Heru kemarin ya, kan ada ya skill-skill sudah mulai kelihatan, misalnya back end arsitektur gitu, kita bisa pilih gitu. Kalau teman-teman bisa buka skills.sh, itu bisa kita pilih. Nah, terus manfaatnya apa sih sebenarnya kalau dari transformasi AI ini? Salah satunya itu mempercepat siklus rilis dari hitungan minggu menjadi jam melalui otomasi end-to-end yang cerdas. Kemudian dia punya quality yang juga bagus, mengurangi human error, sehingga dengan validasi kode, kemudian ada pipeline. Kemudian ada menjaga memori institusional. Jadi ketergantungan terhadap attribute knowledge ini yang agak serem ini ya. Jadi AI bisa menggantikan orang yang punya spesialis ini gitu. Tapi bukan berarti AI menggantikan seluruhnya, enggak. Hanya memperingkas, kayak semacam dikompres gitu. Yang tadinya kita full stack sendiri, akhirnya kita ngerjain produk gitu. Kemudian membebaskan developer dari tugas repetitif untuk fokus pada inovasi dan pembenahan masalah kreatif. Kadang developer tuh punya ide, kita bikin produk gini nih gitu. Tapi untuk saat ini kita ini berada di fase, kita ini masih peralihan. Yang dulunya tuh pakai ini nih, semua produk itu dipegang oleh product owner. Mungkinan berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian, kemungkinan produk itu bakal dipegang oleh seorang developer. Jadi tugas seorang developer yang tadinya hanya ngurusin code, bisa jadi ngurusin produk. Itu produknya bakal gimana, mau gimana. Nah itu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan AI itu nggak nge-replace manusia secara keseluruhan, tapi dia mengefisiensi proses kerja gitu. Yang tadinya harus ke orang produk dulu, nungguin orang produk bikin PRD lama gitu kan. Nah, dengan adanya transformasi ini, hal-hal yang cross, kayak apa ya bahasanya dia, cross communication itu lebih terefisiensi. Jadinya cuma berada di satu orang, misalnya satu perusahaan punya 10 produk, 10 produk ini dipegang satu orang. Jadi lebih cepat kan. Kalau dulu 10 produk harus di-adjust sprint dulu. Kita develop 2 produk dulu. Habis itu minggu depan 2 produk lagi. Sampai 5 sprint baru kita develop yang 10 produk. Kalau misalnya dibuat dia 10 produk gitu, dikerjakan 10 orang dengan kecepatan yang di atas rata-rata, ini bakal efisien. Nah, gimana masa depan ini? Salah satunya tadi AI first execution. Kemungkinan yang dicari itu adalah orang yang bisa pakai AI, bukan orang yang jago di bidang ini, di bidang itu gitu. Kemudian sistem itu bisa mengoptimalisasi sendiri seperti saya bilang yang di bagian ops operations. Misalnya mau scaling up atau scaling down, itu bisa secara otomatis. Dia bisa melihat dari traffic. Kemudian developer
yang tadinya dia seorang penulis kode, itu dia menjadi human orchestrator. Nah, kemudian agentic workflow-nya, jadi kita lebih ke agent to agent. Agent to agent gimana? Misalnya saya punya di skill.sh nih, saya ambil best practice-nya Next.js. Saya minta juga tolong periksa juga di sisi Tailwind-nya, gitu. Lebih eh, lebih ke arah ke situ. Jadi satu manusia dia ngurusin beberapa agent, kurang lebih demikian. Ya, salah satunya manfaatnya di situ tadi, seperti sudah dibilang, adanya kecepatan speed, kualitasnya, code-nya makin meningkat karena berkurangnya human error, kemudian efisiensi biaya dan fokus kreatif. Oke, ini yang materi ininya, deskripsinya. Untuk sekarang kita coba ini ya, membuat satu contoh dari scratch. Ini asli, saya nggak ada ini sama sekali. Saya bisa folder dulu. Sebelumnya kita buat dulu ya foldernya di sini. Ya. Oke, blog post di sini sudah ada blog, dan bisa kita akses di sini dulu. Ya teman-teman, kalau mau dipelanin, kan bisa. Projects, mailer, ada blog. Oke, kita buat simple blog. Nah, di sini foldernya kosong, nggak ada agent, nggak ada ini, nggak ada git apa segala macam. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Planning dulu. Planning. Saya planning. Oke. Yang pertama, membangun aplikasi blog. Kedengaran ya sini ya? Aman ya. Di note mana tadi ya? Membangun aplikasi blog dengan tech stack. Yang pertama, Next.js. Terus kedua, ini teman-teman bisa bebas aja. Untuk Prisma misalnya ya. Kemudian ada SideCN, ada Tailwind, kayak CSS lah. Terus gimana requirement-nya? Yang pertama, satu, requirement yang pertama ada list post di index. Ini kita buat yang simpel aja. Dua, ada button add new. Tiga, ada button pensil edit di setiap posting. Oke, yang ini sebagai planning kita buat dulu di ChatGPT. Apa yang kita buat? Yang pertama, planning, nama aplikasinya, misalnya blogku. Oke. Paste. Dia langsung, ini karena saya sering minta buatin PRD, dia bakal ini membuat ini nih. Sebenarnya ada yang kurang.
Yang kurang adalah bentar ya. Oke, kayaknya sudah cukup sih. Jalankan out, oke, out, edit patch. Nah, ini sudah. Dengan ini salah satu trik juga sebagai senior desain grafik, buatkan saya logo blogku dengan warna merah yang dominan. Nih. Kita tunggu. Ini saya pakai yang free ya. Sini sudah ada implementasi plan-nya. Dia sudah memberikan juga structure code proses terbagi di mana. Sebenarnya yang perlu diperhatikan nanti poin-poin ini kayak product requirement documentation, penggunaan functional requirements, kemudian technical arsitektur, kemudian ada folder structure, API design bakal gimana gitu. Nah, ini jadi keren ya. Oke. Sekarang gimana yang kurang? PostgreSQL. Saya pakai PostgreSQL ya. Saya bisa cek dulu dokumentasinya. Oke, semua sudah. Semua sudah pakai Postgres sebelumnya. Oke, database-nya plus menggunakan PostgreSQL. Oke. Kira-kira ada yang mau tambahin lagi nggak nih? Mau nambahin fitur apa? Sebelum dilanjut. Kau aja dulu, Mas. Ini aja dulu ya. Hmm. Oke. Lalu apa nih selanjutnya nih? Yang pertama, ini sebenarnya bisa kita copy. Bisa kita copy terus jadikan di save ke postingnya. Dia nanya lagi nih, pakai Sobel Paste atau Neon. Kita coba pakai aja. Bisa dikit-dikit sih. Pakai lokal aja. Betulnya ya. Oke. Terus tulis lokal. Ini untuk namanya personal configuration. Oke. Dari sini kita ke atas lagi. Oke, nggak apa-apa. Personal nggak apa-apa. Kemudian bayar paket. Ini mau paket di warframe aja. Mau dari setiap patch. Mau untuk setiap patch dengan stitch. Nggak apa-apa sih disebut juga nggak masalah.
di sini kita save dulu download. Sudah download. Oke. Oke, FD di atas. Nah, dia bakal nge-generate sebuah prompt yang kita bakal pakai di Stitch. Ini kita pakai Stitch aja ya. Sebenarnya ada banyak. Jadi dulu Stitch ini adalah aplikasi yang namanya Galileo. Cuman sudah diakuisisi oleh Google. Ini bisa kita edit dulu. Ini jangan responsive mobil first, oke. Ini. Terus upload file. Kita upload logonya tadi. Nah, yang muncul dia. Ini sudah login belum ya? Saya kalau pindahkan aja. Oke, muncul ya. Yang tadi blokku, lepas dari sini, yang promnya tadi, oke. Ini langsung. Saya harusnya login dulu sih. Oh enggak. Oke. Sekarang betul baru lagi nih, export to Figma. Ada yang ini, angkat tangan? Ya, silakan Mas Dandi. Nanti aja di akhir Mas Kasful. Oh ya, ini di akhir. Ya, tunggu speakernya udah selesai ya. Baru kita mulai Q&A. Kita sambil generating screen dulu. Mas Tendi silakan pertanyaannya sekalian ditulis di kolom chat kalau bisa, Ya, biar nanti terus bisa dibacakan. sambil nunggu generating screen boleh aja sih ini. Kita tanya jawab aja dulu sambil biar nggak terlalu malam. Nah, Heru, silakan. Oke, oke, makasih waktunya. Mau tanya, ini kan tadi penjelasannya development workflow-nya mulai dari scratch ya. Gimana sih nanti misalkan eh, kalau misalkan kita udah ada project jadi existing project udah running, entah itu pakai waterfall, entah itu pakai agile, gimana kita integrate workflow yang baru ini dengan projectnya statusnya udah jalan di tengah-tengah gitu. Thank you. Kalau ya, misalnya projectnya sudah jalan gitu ya, kita pengen ganti gitu ya. Misalnya projectnya sudah jalan, kita pengen nambah fitur baru gitu ya. Ya, ya, boleh lah. Ya bisa seperti itu atau gimana sih? Tadi kan ini integrate workflow baru gitu kan. Misalnya kalau projectnya baru, contohnya kan dengan workflow baru kita buat PRD-nya mulai dari baru. Misalkan nih udah ada existing-nya gitu. Udah ada existing-nya. Hmm, hmm, hmm. Kalau Ya ada, anggaplah nambah fitur baru ya gitu, nambah satu fitur baru lah misalkan gitu. mungkin kita bisa contoh ini ya, kayak Figma dulu ya. Figma misalnya kita ada satu contoh gitu, desainnya sudah ada nih gitu. Ya. Ya bisa, misalnya karena ini ya, sambil login dulu.
Biasanya kan di community itu kan ada desain-desain yang bagus-bagus tuh ya. Kita bisa mau ngambil nih misalnya. Misalnya sebagai contoh, misalnya community, sini ada blog. Oh, saya pengen blognya itu modelannya seperti ini gitu. Misalnya agak lama ya, sorry. Oh, saya mau modelan blognya itu kayak gini nih gitu. Misalnya, sebenarnya kalau untuk di sini di Figma sendiri itu ada ini, kita bisa copy as JSON, misalnya copy as code gitu ya, atau bisa kita langsung screenshot. Karena kalau untuk stitch dia untuk lumayan bagus. Ini ya hasilnya, saya pernah coba. Kita coba, saya pengen ngambil ini nih gitu. Tapi dengan syarat ini kita hapus dulu yang lama-lama nih. Gitu. Ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita paste di sini. Saya ingin pakai bahasa Indonesia, tapi jangan pakai yang flash. Saya ingin wireframe-nya seperti gambar yang saya screenshot gitu ya misalnya. Seharusnya dia bisa ngikutin. Saya pernah coba soalnya. Sebenarnya kenapa kok pakai stitch? Di stitch ini salah satu kelebihannya kita itu nggak mesti jadi seorang UI UX designer, tapi stitch ini seakan-akan seperti agent yang membantu kita menyesuaikan suatu desain yang sudah ada, kemudian kita apply ke sini. Atau misalnya projectnya sudah ada nih gitu, itu juga bisa gitu misalnya, tapi dengan syarat dia punya documentation lumayan lengkap. Misalnya itu ini ya, di fitur blog ini kita mau nambahin fitur login. Nah, kita harus tahu dulu requirement-nya login itu apa aja. Nanti dari situ kita ambil dokumentasinya. Setelah itu nanti akan dimasuk dalam tahap development. Nanti saya contohkan gimana sih caranya supaya dokumentasinya itu bisa dimasukkan ke dalam development di anti gravity. Tuh. Oke, thank you. Apakah di playground aman atau kena suspend gitu? Aman. Sejauh ini aman sih. Saya pakai akun Google yang ini ya, yang primary. Ini ada 3 patch ya. Sambil menunggu, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, nih contohnya seperti ini. Oke, ini sebagai contoh. Nah, ini kita dapat. Kemudian kita ini perlu diklik, kalau stage itu perlu diklik. Biar apa? Jadi sebenarnya AI itu butuh konteks. Jadi kenapa kok teman-teman? Oh, saya sering halu mas, karena dia nggak punya konteks. Kalau nggak gini, dia bakal ada hallucination. Tapi kalau misalnya kita klik buatkan satu halaman add new post, harusnya nggak perlu plus aja. Dia akan membuat satu halaman add new post di sebelah sini. Terus sambil di sini, ini kita sambil ini dulu ya. Di sini dia tuh butuh yang namanya skills.
Skillsnya gimana? Kita bisa lihat di sini. Skills.sh. Kita tuh butuh skill apa aja sih sebenarnya untuk membuat ini? Oke, kita buat yang namanya ambil web design guidelines. Kemudian ada Versa React. Kayaknya Next.js ada sendiri ya ini ya. Next, best practice. Kemudian ada Prisma nggak sini? Oke, Prisma export. Bisa. Kemudian SACN ada nggak? Oke, ada SACN. Bisa pakai yang ini di Google Apps Code aja nih, state skill. Karena ada hubungannya dengan yang kita pakai state ini ya. Ini kita harus install dulu di Google Anti-Gravity-nya. Caranya tinggal npx add skill, kalian repository, kita taruh di global aja. Oke, simling aja. Yes. Nah, sini kan nggak ada nih agent ya. Kita harus buat dulu agentnya. Nah, terus kita lakukan yang namanya simling. Jadi kita taruh sini cd.agent ln -s. Oke, sekarang sudah ada skills. Nah, ini nanti bakal dimasukkan di sini. Add rules. Nah, bisa pakai ini. Ini yang bakal dipakai. Ini karena rules. Terus dia agak sedikit ini. Oke, ini bisa sini. Interface guidance. Kemudian satu lagi tadi apa ya? Cloning lagi. Agent. Salah. Sorry. Kita ini global simling yes. Tadi itu next best practice. Udah, oke. Kemudian ada skill MD-nya juga. Kemudian export. Simling. Oke. Kita lakukan lagi ini. Oke, sudah ada rules-nya. Kayaknya mudah ini lah. Skills. Skills. Demo. Sama SACN, karena kita mau pakai SACN ya. Global simling yes. Skills. Apa lagi? Skills. SACN. Oke, ini sudah ada semua yang kita butuhkan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita selesaikan yang dari desainnya. Nah, secara kebutuhan agentnya sudah ada semua. Di sini ada stage project. Ini terkait adminnya, diklik lagi, create, edit post. Simple. Nah, ini
Terus gimana supaya bisa dia ini? Kita bisa copy to Figma, terus bisa copy to code, copy as code ini bisa. Nah, karena ini kalau di copy as code itu terlalu panjang ya, sebenarnya kita bisa minta ke AI-nya seperti ini. Tolong referensi sebagai wireframe. Saya ingin code di atas dan menjadi wireframe berbasis section UI, Tailwind, NFJS. Di atas menjadi lebih ringkas sebagai wireframe. Dengan terlalu panjang dengan tujuan supaya code-nya itu nggak terlalu makan banyak. Ini langsung jadi aplikasinya ini. Ya, silakan. Nanya doang nih, kenapa harus MVP. iya Kenapa nggak kenapa MVP? enggak Kak, kenapa tadi prompt-nya ada di apa ChatGPT. ChatGPT nggak langsung di anti gravity itu ada consideration tertentu atau apa gitu. Kenapa nggak langsung nge-prompt di sini kan bisa generate langsung ya Oh, ya, bisa. filenya. Boleh, boleh. Kan Oke, lanjut. enggak maksudnya apa ada apa ada apakah itu sebuah trik atau emang apa preferensi aja gitu. Sebenarnya Cuma ini nanya itu. bagian dari trik ya, biar ini ya. eh, kita tuh nggak makan banyak token di sini, di code-nya. Hmm. Hmm. Kalau kita full di sini, pakai yang ini, yang tadi itu yang banyak ya, kan lumayan makan ini ya. Sebagai contoh tadi itu wireframe, jangan desain sih wireframe aja namanya. Cari name, oke, terus kita buat satu file, sini index, nggak HTML gitu. Ini kan lumayan panjang nih. Sebenarnya sih bisa kita refaktor di sini, gitu. Bisa minta width, terus apa yang muncul ya? Agak kadang muncul kadang enggak nih. Width, terus kalau nggak bisa berarti langsung mention aja. Saya nggak bisa, kita bisa ambil skill MD-nya. Ini bisa taruh sini. Kemarin bisa skill MD, Di reload kali. Soalnya tadi kan lo bikin rules-nya setelah anti gravity-nya oh, kebuka. coba kita reload ya. Iya, mungkin dia belum gue baca. Coba. Biasa di rules. Nah, muncul ya. Ada rules handler apa segala macam. Tapi nggak muncul ya. Nah, coba ya. Ngebug deh, ngebug. Oh, ini agent doang nih, nggak pakai ini nih. Sini muncul. Coba rules. Nah, muncul dia kayak gini. Kalau pakai langsung mindset ke foldernya aja. Ini suka gini sih, kayak ada apa? Di Gravity ya. Langsung ke folder sini aja nih biasanya. Nggak mau. Change. Directories. Oh, coba di anu ya. Record ya. Dengan skills. Kita coba reload. Nembak nih.
Oke, nggak muncul nih. Berarti kita manual aja. Bisa di gini. Function satu directories functions. Kita tadi pakai apa tadi? Satcien ya. Channel I. Sudah ada 3 ya. Berarti new .ml kemudian sini edit. Oke. Sini. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ini kita dapat ini desainnya dan segala macam. Yang kita lakukan adalah implementation plan. Kayaknya langsung implementation plan aja daripada terlalu lama kita berkutat di sini ya. Gimana di sini ada ini kita minta di ChatGPT yang tadi buatkan implementation plan beserta TRD atau technical documentation dari semua batch di atas. Oke. Yang pertama ini kita buat dulu sini. Kita tunggu sampai selesai. Sebenarnya dari sini sembari dia lagi generate, kita bisa buka satu folder di sini. Ini setcn komponen plan. Ini setcn I generate set and komponen plan based on 3 file ini. Kita minta dia buat komponen. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Begini aja ya, bahasa yang ini aja. Pakai Gemini Pro. Ya, dia ada proses planning. In di folder yang mana? Sini aja. Oke. Mana yang nggak muncul dia? Nggak bisa. Directories. Ini. Oke, ini aja nih. Nggak perlu pakai ini. Dots. Warframe. Setcn komponen plan. Oke, sembari kita generate ini ya komponennya, kita cek lagi di sini. Sudah dapat ininya. Sekarang tambahkan satu flow lagi di sini. Sudah. Implementation plan.
akan satu proses untuk membuat komponen di SatGN pada satu folder. Nah, ini update-nya. Ini dari komponen. Menunggu. Bisa dilihat dulu ya. Pastikan sudah sesuai atau belum. Ubah implementation plan. Sekarang jadi copy dari sini, kita minta ubah plan menjadi jangan ini. Misalnya kita mau rubah nih satu pasangnya. Kita maunya implementation plan itu si SatGN itu di sini. Ini kita ubah. Tuh. Oke. Oke, nanti bisa dirubah pakai koneksi yang sudah kita buat. Kemudian kita lihat dulu, perhatikan pelan-pelan. Oke, ini sudah ada implementation plan-nya dalam bentuk dokumentasi. Oke, accept change. Ini bisa kita pakai juga. Kemudian yang ada di ChatGPT tadi, ini sudah buat implementation plan ya. Oke, itu tinggal kita copy semua, terus kita masukin docs, archive, folder, implementation, kita masuk ke dokumen, .md. Oke, nah di sini ini bisa kita ganti dulu atau URL-nya dengan yang ada. Tadi saya sudah buat. Tuh. Nah, tadi bisa diganti. Teman-teman sudah ada buat, silakan. Ini sudah ada lengkap, mulai dari implementasi fase 1 fase 0-nya apa, initial project, kemudian dia install dependency, sampai nge-create semua. Nih, sekarang kita tinggal minta si anti gravity-nya untuk melakukan apa yang kita minta dari implementasi ini. Oke, with implementation MD, kalau pakai bahasa Indonesia misalnya kita coba pakai bahasa Indonesia ya, dengan implementation MD, buatlah sebuah aplikasi yang kita mention as Aris ini sebagai buat gimana? Perspektif bangun sebuah website dengan Next.js. Ini
berdasarkan kemudian komponen untuk website ini dari implementasi kita geser ke sini. Sorry, sekian ya. Sini untuk halaman website dari wireframe ini, jika ini dan inisialisasikan database sesuai peraturan yang jadi belum expert. Oke. Ini nggak bisa ini. Harus ini. Terus belum expert. Oke. Kita start. Dia akan generate aplikasi itu dengan sendiri. Kita bisa lihat. Dia akan menganalisa implementasinya dulu, kemudian dia akan menganalisa agentnya dulu. Sambil menunggu ini saya ambil minum dulu ya. Mas Kaspul, Oke. Ada apa ini nih? ada satu pertanyaan dari teman kita, Mas M. Dandi. Mas M. Dandi ada di tempat? Ya, boleh silakan. Halo, Mas Dandi? Oke, sepertinya beliau tidak di tempatnya. Mungkin Boleh. dari saya dulu. Mungkin yang lain boleh. Ya, kalau saya lihat Mas Kaspul, ini kalau misalnya kita nge-code seperti ini, itu apakah kita perlu ngecek kode yang di-generate oleh AI yang pertama. Kemudian yang kedua itu, kalau di tempat saya itu, karena kita tim programmer ya, maka kita perlu, jadi di tim programmer itu kita ada atasannya lagi tuh, di tempat kami itu ada atasannya, ada yang memimpin kami lah, maksudnya jadi dari tim programmer di situ ada jabatannya gitu ya, kemudian ada lagi di atas itu yang bertanggung jawab terhadap kami gitu lah. Nah itu kami terkadang harus melaporkan progres kami. Progres kami. Jadi misalnya dalam 2 minggu ini itu kita ngapain aja gitu. Jadi misalnya 2 minggu ini kita ngapain aja tuh harus dilaporin tuh. Misalnya hari pertama itu kami ini, hari kedua kami ini, hari ketiga ini. Nah jika kita menggunakan tadi disebutnya apa? ADLC ya, ADLC. Agentic Agentic. Development Ya, Life Cycle. betul. Gimana kita cara melaporkan hal tersebut, Mas? Sebenarnya kita bisa summary sih. Ini kan masih ada satu kontak ya. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat sini ada past conversation. Tapi nanti tunggu selesai dulu nih. Tunggu selesai nanti kita bisa lihat sebuah konteks. Konteksnya itu gimana sih dia? Kita minta summary pekerjaan saya hari ini, satu konteks dalam bentuk MD. Nanti dia akan membuat report sendiri. Nanti kita bisa itu berupa dokumen gitu ya atau gimana? Berupa dokumen. Berupa dokumen. Kemudian yang tadi yang pertama, apakah kita perlu mengecek kode ini yang dibuat oleh AI ini? Perlu Perlu ya, tetap.
Ini belum selesai. Bagaimana jika desainnya itu ternyata nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Tadi kan saya lihat kan ada pakai stitch ya. Kalau yang pernah saya coba di stitch itu, Hmm. kalau saya lihat itu dia kayak khas banget AI gitu loh. Generate mungkin dari sisi bordernya, kemudian dari segi coloringnya. Hmm. Gimana kita mengubah itu jadi itu nggak terlalu nampak kalau itu desain dari AI gitu. Kalau supaya nggak terlihat AI banget gitu ya. Betul. Kayak tadi tuh saya kasih contoh tadi tuh, yang kita harus ada referensi satu. Referensinya itu contohnya dari UI UX ini. Misal kita coba ambil baru ya, di community sini mana ya. Biasanya kalau di sini kan ada ya. Kita cari misalnya saya mau yang retro gitu tampilannya. Nah, AI itu mereka tuh mempelajari dari yang sudah ada. Kenapa kok bisa halu? Karena nggak ada ininya, nggak ada referensinya. Itu nggak bakal halu kalau misalnya kita kasih tahu referensinya itu ini nih, gitu. Referensinya itu ini nih, gitu. Kayak contoh nih, kemarin tuh aku ada buat yang di stage ini buat ngetes tes sendiri gitu ya. Di beritaku, ini aku kasih logonya, kasih model yang pertamanya, dia akan konsisten nih. Nih, pack 2, pack 3, pack 4, 5, dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena saya kasih referensi konteks. Kan sebenarnya kalau di state harus diklik dulu nih. Biar apa tujuannya? Biar dia ngebawa konteks dari yang sudah kita generate tadi gitu loh. Kalau nggak di generate, ya bakal halu, beda-beda nanti. Gitu. Siapa Mas Faridan ya? Silakan. Halo Mas Mas Kasful, Fatir. selamat malam. Malam. Nanya dong Mas Kasful, Oke. saya punya pertanyaan. Bagaimana memitigasi resiko keamanan ketika kita vibe coding gitu dalam proses development? Kan bisa aja kan kayak kita nyimpan .env di project kita gitu. Terus kalau kita vibe coding kan takutnya kebaca gitu, terus jadi data leakage. Nah itu gimana tuh dari Mas Kasful? Kalau saya sebaiknya ENV yang ditaruh di sini bukan ENV yang berhubungan dengan production. Soalnya ini ENV di suatu kontainer sendiri gitu loh. Jadi jangan pernah coba uh, ENV yang dari data production. Kalaupun misalnya punya servernya bisa kalau bisa terpisah gitu. Kan kadang ada teman-teman tuh ya yang servernya jadi satu gitu. Kalau kan saya server sendiri nih. Itu tujuannya satunya untuk menghindari data leakage. Nah, kadang kan dari si browser, kadang ada kayak contohnya beberapa IDE itu dia kayak nyisipin backdoor agak serem ya. Nah, gimana sih supaya kita tuh nggak terlalu banyak di situ? Kita pakai yang terpercaya, misalnya kayak contohnya Cursor atau Google, itu jauh lebih baik. Jangan terlena sama harga murahnya doang gitu. Terus apakah itu menjamin data kita nggak kelikat? Enggak. Kalau kita nggak pengen data kita likat, pisahkan penyimpanan environment kita, yang satunya untuk production, satunya development. Production jangan pernah sampai bocor ke AI, itu bahaya sekali itu. Dan kita kalau setiap habis generate gini, kita harus cek code-nya aman nggak sih. Nah, kayak gini ya, aman nggak sih code-nya gitu.
harus ngecek ini. Jangan percaya aja sama AI. Itu sih. Ya, ya. Thank you, Mas. Ini Baik, Mas Dandi mungkin udah di tempat. Halo, Mas Dandi. Jadi ya. Ini sambil lo jawab pertanyaan aja, mungkin sambil nunggu ini ya. AI-nya generate. Oke. Oke, sebenarnya beliau belum ada ya. Mungkin teman-teman yang lain dipersilakan untuk bertanya. Mas Reza, gak ada pertanyaan, Mas Reza? Cukup dari saya, Mas Fatir. Oke, siap. Oke, mungkin kita menunggu dulu Mas Kaspol untuk next question-nya. Ini lumayan deh, karena kita pakai implementasi dokumentasi kita jelas di awal. Dia itu seperti kerja sendiri nih, membangun aplikasinya. Cuman nanti kita belum lihat ya hasil akhirnya apakah mirip dengan yang ada di Stitch yang di sini tadi ya. Yang ada di Stitch ini tadi ya, sini. Itu ada blokku namanya. Apakah benar mirip seperti ini? Kita bisa lihat nanti. Kalau misalnya mirip 100% gimana? Ya, poster, blok, respon. Dia sudah nge-generate semua, mulai yang semua. Kalau kita bisa lebih kerucutin lagi dokumentasinya, dia bakal lebih ini, lebih spesifik lagi, lebih bagus lagi kita semua. Oke, prismanya udah jadi. Prismanya udah jadi. Cuma agak ngerinya kalau yang AI ini, kenapa kita harus pisahkan? Kalau bisa ini dalam bentuk kontainer, dia bakal mengeksekut kode yang kita nggak tahu. Jadi kalau teman-teman ada isu dengan privasi, saran saya jangan pakai ini dulu. Tinggal migrate. Udah sampai dibuatin ini nih. API belum dibuat, lagi dibuat ini dulu. Sebenarnya kalau gini lumayan banyak memakan token ya. Cuman pekerjaannya jadi jauh lebih efisien. Mas Ali raise hand. Siapa Ya. ada yang pesan? Ya. Sebenarnya Mas, kalau misalnya di perusahaan Indonesia apa sudah mulai terbuka dengan ini vibe coding dan mengerjakan coding dengan AI ya? Karena kan apalagi untuk software house kan kita tahu misalnya banyak bos-bos yang boomer gitu kan. Apa mereka sudah open dengan mengerjakan task dengan AI ini? Kalau itu saya belum tahu ya, karena memang penggunaan vibe coding di Indonesia itu masih tergolong baru. Karena bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah pola pikirnya itu merubah. Kan ada AI jadi lebih cepat nih. Itu sebenarnya satu pemikiran yang lumayan bahaya. Kenapa bahaya? Seakan-akan manusia itu bukan sebagai orkestrator. Karena posisi kita ini sebagai orkestrator kan, bukan sebagai developer. Apa tadi CEO-nya apa tuh? Kalau CEO Pepcode berani komen PR-nya enggak? Nah, coba aja.
Oke. Oke, thank you Mas. Ini ada error. Aku sharing dikit ya. Relate sama pertanyaannya Mas Ali. Di company-ku mulai ngarah ke sana. Jadi non-technical, kerjain beberapa hal teknikal tapi dalam level tertentu. Nah, tapi tetap dalam panduan kita sebagai engineer teknikal. Nah, panduannya itu bagaimana? Kita project tadi itu kita bantuin buat bikin skills SH-nya tadi tuh. Jadi mungkin ada skills SH yang skill MD yang beberapa dari public ya, yang cukup general gitu. Tapi ada beberapa skill yang kita customize khusus untuk kebutuhan kita dan relate sama environment kita gitu. Jadi mereka bisa nge-generate React komponen, bikin halaman sendiri, tapi dengan model cursor ditambah skill MD yang kita curate sendiri. Lagi eksperimen kayak gitu sih. So far hasilnya belum sampai production ya. Jadi nggak bisa dibilang berhasil atau enggak gitu. I see. Thank you Mas Heru. Dan saya notice juga sih karena AI ini masih hal baru kan. Jadi sebenarnya untuk perusahaan itu harus menyisihkan sebagian resource buat riset, terus juga implementasi dan semacamnya. Ya, Jadi perusahaan yang agak lama kayaknya agak berat kayaknya buat hal itu, dan perusahaan saya pun agak berat untuk melakukan itu gitu. Jadi saya penasaran mereka mending terima secara all in apa benar-benar all out gitu loh. Iya, itu sebenarnya kayak 50-50 ya kalau saya lihat ya. Yeah. Kalau kita lihat punya transformasi AI dari yang human life cycle gitu kan menjadi agentic life cycle. Ini kayak ini ada error nih. Apa ini? Bit. Makanya harus dipantau. Ini benar-benar dia ngerjain sampai selesai ini. Mantap. Betul. Si loading kayaknya itu, Mas Kaswal. Iya. Tuh udah selesai kayaknya ya? Udah nih, tapi ada error nih. Udah, itu udah Walter-nya udah selesai. I got a trouble. Ini tinggal kita mention. Nah, ini mention. Ini perlu diperhatikan kalau AI itu kok bisa gini gitu. Kita nggak bisa langsung terima gitu. Please check lib got error on and why you create. Apa ini? Itu nggak pakai prompt yang kemarin Mas Kaspul, jangan error itu. Jadi kita Nggak aja. pakai prompt. Nggak pakai promptnya Mas Kaspul share di grup itu. Yang mana tuh? Tolong jangan sampai error. Kerjakan. Bacot gitu. Si ribet amat ngomong sama AI gitu. Ini lumayan gitu sekali duduk bisa jadi bikin aplikasi. Kalau dulu kan susah banget kayaknya ya. Tuh lib SRC dia nggak dimasukkan di SRC. Pantesan. AI bisa salah ngerjainnya tuh. Nah, hilang. Tuh, mulai hilang kan errornya. Wah, gokil ini. Oke. Kayak bentar lagi tinggal kita npm run dev aja dulu. Jadi mungkin sampai ini aja. Kita cuma showing si AI ini bakal gimana gitu. Ini sebenarnya belum 100% sempurna, tapi memang kedepannya mungkin bakal kayak gini gitu. Cuma kita nggak tahu ya. Kitanya yang mau berubah atau dari ininya. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu tergantung
kepada kebijakan dari perusahaan masing-masing. Ini kita lihat dulu. Karena kalau untuk deploy, nanti tinggal deploy ke Supercell aja. Kalau yang database-nya itu nanti kan tinggal di Neon. Harusnya bisa nih. Run dev. Error nggak? Nggak error. Ciluk, Mbak. Tuh, mirip ya. Postingan pertama. Title blog. Keren ya? Something went wrong. Nah, ini kenapa nih? Ini testing. Anggapan ini sebuah testing. Habis. Nah, ada errornya kenapa? Bisa kita lihat. Pilot to click post. Ini tinggal gini aja. API post. Kan dia ada postnya. Ini kita blok. Got error. Pilot to click post. Oke. Berarti kita benar-benar nggak ngecek errornya baris mana lagi gitu ya, langsung nanya ya. Ya. Tapi lumayan hebat sih. Lumayan apa ya? Game changer banget untuk AI yang sekarang ini. Ini saya nge-prompt itu cuma satu kali kan ya. Saya ada implementasi nih, lu pelajarin. Terus tolong dong buat yang kayak gini. Saya sudah punya semua, udah kumpulin semua datanya, desainnya, tinggal kita lempar ke anti gravity. Dah bangunin. Jadi tinggal kita cari errornya kenapa. Sudah. Enak banget ya. Dan lumayan mirip kan sama yang ini ya. Yang di stage tadi itu ya. Yang tadi stage ya. Mungkin kalau yang alumni Stack Overflow nih tengah kayaknya ya. Itu publishnya, terus di sininya kan. Kita bisa lihat sini ada ininya. Sebenarnya untuk development yang selanjutnya itu bakal bisa kita atur mau kayak gimana nya gitu. Kan di sini bisa ada annotation. Mana ya? Edit beri anotasi. Saya pengen di sini teks dipindah ke sini. Terapkan. Ini UI UX juga. Kurang ajar nih aplikasi ini. Ini sudah ya harusnya. Oke, kita coba create post. Untuk yang bagian operationnya itu nanti dulu karena sebenarnya kalau untuk operation belum sempurna banget AI-nya. Tapi mungkin berapa bulan kemudian, kita nggak ngomong tahun lagi sekarang, ngomongnya bulan. Kemungkinan yang saya bilang di presentasi tadi itu akan terjadi. Jadi si DevOps itu mungkin nggak perlu banyak monitoring. Oke, Mas Kaspul, mungkin udah cukup? Ya. Oke, udah cukup ya. Baik teman-teman, tadi udah dipaparkan oleh Mas Kaspul mengenai tema kita hari ini. Jadi dulu kita itu pakainya SDLC ya, Software Development Lifecycle. Jadi kita itu bisa menganalisa, kemudian kita tahu kalau aplikasi itu selesainya kapan gitu ya. Biasanya kita pakainya waterfall atau agile. Nah, kemudian Mas Kasul tadi coba terangkan bahwa kita itu udah mulai
berpindah gitu ya dari SDLC menjadi ADLC, Agentic Development Life Cycle. Tadi kalau boleh saya simpulkan, tadi di bagian requirement Mas Kasful itu dominan menggunakan ChatGPT ya. Jadi menjelaskan planning apa aja yang pengen dibuat itu tadi menggunakan ChatGPT. Kemudian untuk desainnya itu menggunakan Stitch. Kemudian yang untuk developmentnya itu menggunakan anti gravity sampai pada saat ini ya. Oke, mungkin sebelum kita Ada di pension nih. betul Oh iya, untuk bocor ya. mungkin Mas Dandi mau bertanya, Mas. Itu kayaknya udah hadir Mas Dandi. Dari tadi kita coba Ya. notice. Mas Dandi mau bertanya untuk yang terakhir. Dipersilakan Mas Dandi. Halo Mas Dandi. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Lagi open mic mungkin Mas Dandi. Bentar Mas, saya mau nginget, lupa tadi mau nanya apa. Oh, siap. Oke, kita kasih waktu 1 menit ya. Apa yang tadi yang kalau menggunakan AI untuk coding seperti yang tadi Mas Kalku jelaskan, apakah akun Google Play Console aman atau kena suspend Google? Itu ya, Mas Dendi ya? Atau Kalau beda yang lagi? itu udah jawab tadi, Oh, ada udah. mau tanya lain lagi tapi lupa saya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di next time-nya bisa Mas Dandi ya di grup juga Mas Dandi bisa teruskan pertanyaannya, nanti Mas Kaspul atau teman-teman yang lain yang bisa menjawab nanti bisa dibantu untuk dijawab. Oke, mungkin selanjutnya kita teman-teman tadi saya coba meletakkan satu link itu feedback ya, teman-teman bisa isi link feedbacknya ada di kolom komentar, dan sambil kita menunggu teman-teman mengisi link feedbacknya, mungkin kita bisa untuk foto dulu ya untuk sebagai dokumentasi bahwa kita udah melakukan webinar ini, untuk kita catat ya dari tim Balikpapan Dev ya untuk dicatat ya. Oke, mungkin bisa dibantu Mas Reza atau Bang Ali untuk fotonya. Aku aja ntar. Mas Heru, ya, Mas Heru. Kaspol di stop dulu screen sharing tuh, Oke, biar siap. volumenya kelihatan. Oke, siap. Thank you. Waduh, bentar. Gridnya. Bentar, lupa caranya. Seo. Lama nggak ketemu sama Ul. Terus. Sehat, Ul? Ada di opsi Mas Heru. Gimana? Ada sesuaikan tampilan di samping warna merah itu, button merah kan ada titik 3 ya. Oh ya, just view. Okay. Androbo itu Mas Rizal kah? Sesuaikan tampilan. Astagfirullah, namanya diganti sama dia. Yang belum open cam, silakan. Sehat Kak Mas? Oke teman-teman, bisa dibantu untuk open cam, nanti kita akan posting di Instagram ya. Bisa dibantu, mungkin ada Mas Adit, Mas Armawan, Sayid, Mas Hanif, Mas Langit Senja Kelabu ya. Dan teman-teman yang lain bisa dibantu untuk di open cam. Belum nih, masih ada. Masih 2, Hanif, Langit Senja, Sayid. Bisa di-capture aja Mas. Oke, sip. 3, 2, 1. Oke. Oke, sip, mantap. Oke, teman-teman, inilah akhir dari webinar kita ya. Tunggu untuk event-event selanjutnya, kayaknya event selanjutnya akan diisi oleh Mas Ali ya. Ya. Oke, teman-teman terima kasih udah hadir. Kita udah berdiskusi bersama ya. Wadah kita Balikpapan Dev, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya ya, atau mau sharing session, mungkin Mas Faridan harus sharing session ini ya. Ya nih, programmer remote Itali. Ya, promet kita ini ya. Mas Faridan harus sharing ini kayaknya. Oke, teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi ya. Akan ada topik menarik lainnya dari Mas Ali. Bisa ditunggu informasi selanjutnya. Mungkin
kalau nggak salah nanti akan ada bukber. Iya, Mas Ali. Ya, kita usahakan coba offline ya, sekalian Ya, oke. Itu informasi dari Bang Ali. Oke, teman-teman, saya rasa udah cukup. Kita ketemu lagi di 2 minggu pertemuan, 2 minggu selanjutnya ya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.